Selamat siang, selamat sore untuk teman-teman semuanya. Ini karena kebanyakan kelas kita jadi bingung nih. Tapi saya ingat ini adalah angkatan 3 ya, untuk masuk ke kelas Advance 2. Ya. Terima kasih sudah konsisten dalam belajar di kelas online IMC ini ya, Indonesian Mapping Center yang didukung oleh Papua Mapping Center dan Skygrapher. Mungkin di sini teman-teman semua yang dari angkatan 3 dari berbagai dari berbagai kalangan ya, bukan dari komunitas saja. Dan yang belum menginvite atau gabung di grup Facebook Skygrapher Mapping, silakan ya bergabung, karena di sana semuanya info-info di sana semuanya, dan yang bukan di kelas ada semua di sana, seperti itu. Dan sekarang saya lagi mengerjakan pendaftaran untuk angkatan 7 dan kemungkinan angkatan 8 ya. Karena yang sudah masuk di form itu udah sekitar 350 dan rencananya akan kita buat 2 angkatan, angkatan 7 dan angkatan 8 karena masih di hari Jumat, berarti masih ada 4 hari lagi, seperti itu. Tolong kabarkan teman-teman semua yang ada di sini ke teman-temannya yang mungkin ingin bergabung, silakan. Karena kemarin ada yang nanya, udah penuh? Saya bilang belum. Nanti kalaupun penuh di angkatan 7, kita langsung akan buka di angkatan 8 gitu. Jadi untuk minggu ini akan ada 2 angkatan, seperti angkatan 5 dan angkatan 4 ya, teman-teman semuanya ya. Baik, itu infonya dari saya. Semoga teman-teman bisa mensosialisasikan ke kerabatnya, ke keluarga, ke teman, dan lain-lainnya lah ya. Agar ilmu yang kita dapat ini juga bisa dirasakan oleh semuanya. Baik, untuk siang ini pembukaan akan ada beberapa pengarahan dari Kepala Sekolah, Om Hikmat, Guru Utama Om Zulfikar, dan Guru BK Om Bahrun. Maka dari itu kami persilakan Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan terlebih dahulu. Silakan Om Hikmat. Terima kasih Om Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia. Jelas ya Om, suaranya Om Anton? Jelas sekali Om. Jelas. Jelas. Jadi saya atas nama sekolah mengucapkan selamat atas atas progres dan capaiannya di dalam kelas Advance 1 ya. Nah, mudah-mudahan Advance 2. Ini Advance 2. Ya. Ya. Ini mau masuk ke Advance 2 kan, sebelumnya Advance 1. Ya. Nah, ini mungkin saya tadi memposting di grup Facebook terkait dengan masalah kemandirian belajar. Atau mungkin saya ulangi sebentar ya. Ini saya mau menampilkan satu lembar slide aja. Kelihatan ya Om? Kelihatan Om. Ya, kelihatan. Nah, jadi maksud saya begini.
bahwa ini mungkin perlu dipahami oleh rekan-rekan yang nanti masuk ke Advance 2. Jadi berbeda dengan level yang sebelumnya. Karena semakin tinggi level yang dilakukan, maka tentunya kemandirian belajar ini juga semakin tinggi. Dan peranan bimbingan guru akan kita kurangi maksimal 20%. Jadi yang tadi awalnya di dalam basic level itu 80%, kemudian 50%, dan di level Advance 2 ini adalah 80% daripada peserta pelatihan dan 20% bimbingan guru. Jadi kalau yang di awal ini contohnya misalnya tutor dan sebagainya hampir 100% diberikan, ini ada kemandirian 50% mulai daripada melakukan akuisisi data, kemudian pengolahan, dan lain sebagainya. Dan yang ini adalah 20%. Jadi problem set yang nanti yang diberikan itu menuntut peserta pelatihan untuk mengembangkan kemampuan analisisnya berdasarkan referensi yang terkait. Jadi tidak kemudian dari hasil analisis, kemudian dari beberapa analisis itu menjadi sebuah sintesis untuk mendukung misalnya decision support system. Jadi ada keputusan yang nanti yang harus diputuskan oleh peserta pelatihan terkait dengan masalah yang diberikan, problem set diberikan. Contoh mungkin nanti akan disampaikan oleh Om Jul misalnya. Jadi dengan data spasial yang kita miliki, kemudian kita analisis, kemudian kita integrasikan dengan informasi kebijakan, terutama kebijakan yang terkait dengan penataan ruang. Nah, dari situ peserta diharapkan memberikan masukan, melakukan reporting atas pekerjaan tersebut, dan hasil reporting itu nanti dipaparkan di dalam tahap akhir, yaitu tahap presentasi. Jadi ada tugas, ada pembuatan peta, kemudian juga nanti ada bikin report, dan juga tugas presentasi. Nah, nanti akan kita sampaikan bagaimana presentasi yang bagus itu harus dilakukan. Karena yang namanya presentasi ini adalah komunikasi lisan, bagaimana gagasan, pendapat, pemikiran, hasil analisis kita itu bisa disampaikan ke publik secara efektif, efisien, dan bisa diterima. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita coba nilai di Advance level 2 ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sehingga mungkin saya pernah menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini trennya ini agak berkurang nih, ya, agak berkurang. Tapi tidak ada salahnya kita coba untuk memberikan untuk mengingatkan kembali bahwa terkait dengan instruksi, tolong ini harus dibaca secara utuh dan tuntas. Kemudian juga masalah strategi belajar, ini tentunya terkait dengan masalah manajemen waktu. Jadi tadi kalau kita gambarkan dengan 20% bimbingan guru, tentunya strategi belajar yang terkait dengan kemandirian, ini mungkin perlu dibikin secara baik. Nah, kemudian juga bahwa kita memahami bahwa proses belajar ini adalah untuk meningkatkan kompetensi. Makanya nanti di dalam Advance Level 2 ini kami mengharapkan peserta semua bisa memahami, bisa juga mengintrospeksi tentang kompetensinya masing-masing. Jadi maksud saya biar proses belajar yang dilakukan ini nggak gerusa-gerusu gitu ya, tapi harus mampu mencermati apa dalam proses ini sehingga kompetensinya ini menjadi kuat. Dan kemudian juga
kami selalu mengingatkan untuk tidak menyepelekan instruksi dan tata tertib kelas yang dilakukan. Dan saya lihat juga di grup angkatan 3 ini, insya Allah hampir semuanya sudah menaati instruksi dan tata tertib kelas yang harus dilakukan. Saya kira itu Anton yang perlu disampaikan. Saya mengucapkan selamat bagi para peserta pelatihan Advance 2 ini. Mudah-mudahan kenaikan ini juga tidak hanya kenaikan di dalam pemahaman, di dalam ilmu yang diperoleh, tapi juga diikuti dengan kenaikan sikap, attitude, dan tentunya kesiapan kita lah untuk menerima, menyebarkan apa di dalam proses pembelajaran ini dengan penuh keberkahan, dengan penuh keikhlasan, saling menghormati, mengembangkan sikap yang humble dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa nyaman di dalam kelas ini dan ilmu yang diperoleh bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya kira itu mungkin membuka dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hikmat atas pengarahannya yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang di kelas 3. Ini berarti tadi seperti dipaparkan hanya 20% bimbingannya. Selebihnya ya harus aktif sendiri ya. Seperti itu. Dan sekarang kita dengarkan pengarahan dari guru utama, dan ini pasti akan lebih galak dari kelas 1 dan kelas 2 ya. Om Julnya pasti akan lebih galak lagi. Silakan Om Jul. Baik, terima kasih Om Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Om Anton ya? Jelas sekali, jelas. Nah gini, di Advance 2 itu tidak ada lagi yang namanya flight drone gitu. Jadi masalah drone, masalah olah data drone itu kita menganggap selesai. Tidak ada lagi pertanyaan soal Agisov ini kenapa ya, itu sudah tidak ada. Nah jenjangnya di basic itu ibaratnya mentraining prajurit mapping, level kopral istilah Om Anton ya. Nah di Advance 1 itu kita mendidik menjadi level perwira menengah. Jadi sudah lulus Advance 1 itu sudah jadi perwira menengah, ibaratnya ya ada balok lah di pundak gitu. Nah, tapi di Advance 2 itu kita mendidik seorang direktur gitu. Nah, seorang direktur itu dia harus punya kemampuan selain menganalisa peta, dia harus punya kemampuan menulis dan mempresentasikan apa yang dia buat gitu. Nah, tugas peta berkurang di sini. Tugas petanya cuma 3. Tapi peta yang dihasilkan itu harus adalah peta hasil analisis. Kalau kemarin kan tutupan lahan sudah ada digitasi, keluar luasnya. Kelas lereng tinggal dibuat, keluar nilainya. Kali ini tidak. Kali ini adalah semua tutupan lahan plus kelas lereng plus kemampuan kita membaca aturan itu yang menjadi sebuah peta. Peta yang dibuat akan ada 3. Yang pertama adalah peta areal terbangun dan belum terbangun, itu gampang saja. Jadi tinggal diambil di tutupan lahan, yang sudah ada intervensi manusia terbangun, yang belum itu belum terbangun. Gampang kan? Itu yang pertama. Jadi dari tutupan lahan diturunkan menjadi peta terbangun dan belum terbangun. Fungsinya apa? Supaya suatu saat kita mendapat project mapping atau kita ada di level manager atau direktur mengambil keputusan di suatu lahan, itu kita sudah tahu tuh. Oh, yang belum terbangun segini, yang sudah terbangun segini, yang belum terbangun saya mau alokasikan untuk apa? Itu tujuannya. Nah, itu peta yang pertama, areal terbangun dan belum terbangun. Yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang. Jadi, dari areal tadi, yang terbangun tadi khususnya,
itu dianalisis ada tidak yang menurut kita tidak sesuai dengan penggunaan ruang. Contohnya di pinggir sepadan sungai itu kan tidak boleh ada rumah di sepadan sungai itu. Contoh misalnya. Kemudian ada rumah di daerah yang berlereng berat. Kemudian ada rumah yang mepet sekali, bahkan mungkin terasnya masuk di jalan. Itu adalah bagian dari keterlanjuran ruang. Nah, silakan kawan-kawan menilai dari areal yang terbangun tadi, atau misalnya taman nih. Taman ini kok tidak cocok ya misalnya. Kok taman di daerah dekat pembuangan sampah misalnya. Itu keterlanjuran ruang. Masa iya taman yang menjadi tempat berinteraksi warga, refreshing, tapi di dekat tempat sampah, otomatis bau kan gitu kan. Atau tempat sampahnya yang mungkin harus dipindahin. Nah, peta yang kedua itu bicara soal keterlanjuran. Nanti kami akan pandu. Jadi gini, dalam kelas Advance 2 ini bantuan kami cuma satu, yaitu ada modul untuk kerja teknis. Modul untuk melakukan overlay, modul untuk mengeluarkan peta-peta sampai kita bisa men-skor peta sehingga kita bisa mengambil keputusan mana yang terlanjur, mana yang tidak terlanjur. Gitu kira-kira. Cuma bantuannya teknis. Tapi kawan-kawan semua bagaimana menentukan terlanjur atau tidak, silakan membaca. Tapi yang paling penting adalah pakai logika utama kita sebagai manusia. Itu dulu. Karena kalau saya mau mengharapkan kepada misalnya kawasan budidaya atau kawasan lindung di RDTR atau RTRW itu skopnya terlalu luas. Tapi minimal logika kita sebagai manusia itu dipakai dulu untuk menilai suatu kawasan ini terlanjur atau tidak, gitu. Misalnya nih, kok ada tikungan tiba-tiba kok ada pagar rumah orang itu nonjol sekali di jalan yang kira-kira bisa menyebabkan kecelakaan. Itu bisa bagian dari keterlanjuran. Atau ada tugu, ada teras rumah, ada rumah di sepadan sungai, itu bagian dari keterlanjuran. Nah, tapi ini adalah logika dan analisis berpikir kawan-kawan semua digunakan di sini. Nah, jadi keterlanjuran itu adalah salah bangun, kalau kita pakai istilah lah. Salah membangun di suatu daerah. Jadi belum tentu pemukiman real estate bagus, terus itu bagus-bagus saja. Bisa saja itu daerah tergenang banjir misalnya. Atau bisa jadi rumah bagus, tapi nggak ada selokannya. Itu bagian dari keterlanjuran juga. Oh, nggak ada drainase gitu, kira-kira. Itu peta yang kedua, indikatif keterlanjuran. Peta yang ketiga, itu peta indikatif kesesuaian ruang. Jadi dari 3 peta yang kita miliki, tutupan lahan, kelas lereng, dan daerah terbangun dan belum terbangun, itu semua di-overlay. Kemudian daerah-daerah yang misalnya tadi, keterlanjuran, yang di keterlanjuran dulu ya, yang keterlanjuran tadi, itu cocoknya untuk apa? Pasti kan ada warna merah tuh, kita beri warna misalnya, oh ini keterlanjuran ruang seharusnya tidak ada di sini warna merah, misalnya. Nah, kita rekomendasikan itu harusnya untuk apa? Apakah sepadan sungai kah? Apakah ada rumah di situ harusnya jadi taman? Itu rekomendasi. Berikutnya, untuk daerah-daerah yang hijau atau daerah belum terbangun, bisa direkomendasikan juga. Oh, daerah belum terbangun, saya mau buat taman di situ. Misalnya dia hutan atau semak belukar, mau bikin taman, mau bikin pemukiman, silakan. Itu peta ketiga. Jadi ada peta namanya peta kesesuaian ruang. Nah, antara peta kedua, keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang, itu kawan-kawan harus melanjutkan menulis 4-5 halaman argumen yang digunakan di dalam menyusun peta itu. Jadi jadilah narasi. Semacam halaman yang menunjukkan pola pikir kawan-kawan menyusun kedua peta indikatif tadi, keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang. Misalnya nih, ada kompleks, belum ada sarana olahraganya, bisa saja ada tanah kosong direkomendasikan sebagai sarana olahraga. Tidak mungkin sarana olahraga itu dibangun 2 km dari kompleks perumahan, dia harusnya di dalam perumahan lebih bagus. Nah, itulah yang kawan-kawan narasikan semua di dalam paper 4-5 halaman. Jadi pikiran kawan-kawan itu kita mau baca, benar tidak pikirannya disesuaikan dengan peta yang dihasilkan. Nanti panduannya kami akan kasih modul bagaimana
mengoverlay antara peta keterlanjuran ruang, peta tutupan lahan, dan peta kelas lereng itu digunakan untuk menganalisis. Jadi peta 3, tugasnya adalah peta 3 tadi. Tugas keempat adalah menyusun narasi di balik peta-peta itu. Tugas kelima adalah membuat PowerPoint. PowerPoint-nya nanti template-nya kami berikan sudah ada, nanti tinggal saya send. Jadi ada template PowerPoint yang kawan-kawan harus menceritakan di PowerPoint itu proses dari kelas basic Advance 1 sampai pada Advance 2. Nanti ada kendala, tantangan, hambatan, sampai pesan dan kesan. Template-nya sudah kami sediakan, jadi tinggal dimasukkan petanya, diceritakan kira-kira itu. Itu tugas yang kelima. Jadi peta 3, narasi 4-5 halaman itu tugas keempat. Kelima, bikin PowerPoint, template-nya kami sediakan. Tapi kalau kawan-kawan mau rubah menjadi lebih bagus, silakan. Tapi minimal mengacu kepada template yang sudah kami buat. Tugas yang keenam, ini sama di kelas basic, video 3D daerah yang dipetakan tadi. Jadi ini kita masih menggunakan data Advance 1 ya, bukan flight lagi. Data yang digunakan di Advance 1 itu yang dilanjutkan. Nah, tugas keenam adalah video 3D dari masing-masing lokasi yang dipetakan. Sama persis kayak kemarin lah. Nah, yang ketujuh, itu apa? File SHP yang dibuat dari 3 peta itu dimasukkan dalam zip, dikirim ke kami. Jadi kami harus menilai benar tidak peta yang dia tampilin itu dengan mentahannya itu sama. Gitu. Waktunya sama 7 hari. Jadi kawan-kawan buat selama 7 hari itu, nanti sesudah hari ke-7 itu kita akan buat jadwal untuk presentasi. Jadi kita akan presentasi siang dan malam, kita akan buat waktu masing-masing presentasikan dan mempertahankan argumennya. Misalnya nih, saya misalnya daerahnya berlereng, kemudian saya buat ternyata saya merekomendasikan di situ buat bangunan. Padahal lerengnya berat. Nah, saya rekomendasikan kenapa? Dengan alasan di situ ada view yang bagus untuk dilihat sebagai suatu objek wisata, misalnya ya. Secara analisis peta itu tidak direkomendasikan, tapi Om bisa merekomendasikan di situ bangun villa, tapi harus punya argumen kuat gitu, yang dipertahankan di depan pengurus kelas dan teman-teman lainnya. Gitu. Jadi itulah level kita mempertahankan argumen. Dan poin penting kenapa harus presentasi adalah ini bagian dari kawan-kawan ke depan kalau memiliki job mapping itu bisa mengkomunikasikan peta yang dihasilkan. Jadi bukan cuma kita menghasilkan peta, bikin peta yang bagus, tapi kita berani mengkomunikasikan peta yang kita hasilkan. Gitu kira-kira tujuannya. Jadi kita bukan cuma pesuruh buat peta, tapi kita bisa mengkomunikasikan dan mengedukasi klien bahkan masyarakat. Oh ya, di situ tidak boleh dibangun karena begini. Di situ daerah sepadan sungai ada sekian ratus rumah yang seharusnya digusur karena tidak ada masuk di daerah keterlanjuran ruang. Kira-kira itu. Jadi bantuan kami, saya ulangi, cuma satu modul saja, hanya untuk teknis melakukan overlay dan melakukan yang namanya query berganda. Itu yang kami pandu, selebihnya tidak ada panduan apa-apa, langsung masukkan 3 peta dan peta itu akan kami nilai dan prosedurnya masih sama, peta disertai luas, disertai presentasi, disertai tabel dan grafik semua. Masih sama dengan Advance 1 kemarin, cuma mungkin bedanya adalah kalau di peta areal terbangun itu warnanya cuma 2. Misalnya merah, hijau, atau merah, kuning. Kan terbangun dan belum terbangun. Pasti 2 warna saja. Tabelnya 2, grafiknya 2 warna saja. Kan gitu. Nah, keterlanjuran ruang itu bisa banyak. Misalnya rumah terlanjur bisa terserah mau warna apa. Gitu kira-kira. Misalnya keterlanjuran pemukiman, keterlanjuran taman, jalan misalnya, jalan ini seharusnya tidak lewat sini, harusnya lewat sana gitu. Misalnya jalan di pinggir sungai, wah bahaya nih. Kalau sungainya banjir berarti jalannya tidak digunakan. Bisa saja itu bagian dari keterlanjuran ruang. Gitu kira-kira ya. Itu arahan teknis saya. Kerjanya benar-benar mandiri. Ingat
Nanti jumlah tugasnya akan saya pastikan di WA lagi. Itu arahan dari saya. Jadi ini saatnya peta kita itu dijadikan benar-benar alat perencanaan. Jadi bukan cuma bisa menghitung titik, bisa menghitung panjang, bisa menghitung luas, tapi kita mencari daerah-daerah yang misalnya di peta kita mana yang cocok untuk taman, mana yang cocok untuk pemukiman, mana pemukiman yang melanggar peraturan, mana jalan yang melanggar peraturan, itulah saatnya dikerjakan sekarang. Mungkin itu Om Anton, arahan dari saya, thank you, semangat. Yang pasti gini, bukan menakut-nakuti, tapi seleksi akan banyak sekali di sini. Dari 99 orang, ya kalau lulus 60 orang itu kami udah syukur. Pengalaman di angkatan, yaitu angkatan 2 kemarin, 89 orang cuma 52 yang bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik sampai batas yang diberikan. Thank you Om Anton. Thank you Om Jul. Ya, seperti yang Om Jul bilang, tantangan-tantangan ke depan pasti akan lebih rumit ya. Karena kita di sini mau melahirkan direktur. Ya. Teman-teman kan udah dalam level manager nih sekarang. Kalau di angkatan kolonel lah ya. Nah, nanti kalau mau jadi jenderal ya ikuti kelas advance 2 ini. Kalau lulus, ya lulus jadi jenderal gitu. Seperti itu. Baik, sekarang pengarahan dari Om Bahrun, guru BK. Silakan Om. Oke, terima kasih Om Anton. Pertama-tama saya sampaikan selamat untuk kawan-kawan yang sudah berhasil naik jenjang. Artinya naik jenjang ini adalah tantangannya lebih banyak lagi, tapi juga beban yang dipikul, amanahnya sudah ada di pundak kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan Om Kepsek ya, bahwa pendidikan ini kan sebetulnya bertahap, tidak mungkin, tadi Om Anton juga bilang, masuk ke pendidikan tiba-tiba mau jadi jenderal, nggak bisa. Itu perlu pelatihan dan komitmen ya. Nah, yang saya sampaikan atau saya ingatkan adalah pendidikan ini adalah satu hal. Pembelajaran adalah hal yang berbeda. Yang kita berikan di sini hanya pembelajaran saja tidak, tapi kita juga mendidik orang bagaimana membungkus profesi ini dengan sebuah etika contohnya. Bagaimana mengedepankan kesantunan. Bagaimana tadi Om Zul juga sampaikan, kita punya pengetahuan, punya kecakapan, tapi itu percuma kalau itu tidak dimanfaatkan, disebarkan, atau bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini tantangan-tantangan yang kita perlahan berikan, tapi memang karena kelas ini kelas online, sekali lagi tolong perhatikan bahwa kemandirian, ya eagerness, atau cooperate, artinya kerjasama itu sangat dominan. Tidak bisa semata-mata ketemu masalah langsung, Om Zul, ini gimana? Pak Guru, ini ada masalah. Oke, untuk hal-hal tertentu itu mungkin bisa dikomunikasikan. Ingat, kita di sini bersama ada 99 lainnya ya. Jadi ini sudah bersama dalam satu periode, artinya ke depannya sudah ada keakraban, sudah ada hubungan interrelasi kekeluargaan dengan kawan-kawan yang lain. Nah, ayo kita tingkatkan lagi, saling asih, saling asuh, ya. Jadi kita bersama-sama, mudah-mudahan 99 orang ini, katakanlah saya berharap, tadi Om Jul masih berharap 60, saya masih berharap 70-80 mungkin bisa lulus untuk kelas berikutnya. Sekali lagi itu ya yang saya sampaikan, selamat untuk kawan-kawan dan tetap dalam kekompakan. Oh ya, satu yang saya belum dapatkan di sini, saya berharap ada pengurus kelas ya, artinya ada ketua kelas lah minimal. Nanti akan menjadi apa namanya license kita atau yang kita akan berikan arahan untuk mungkin nanti membantu kawan-kawan di kelasnya. Kira-kira gitu ya, Om Zul. Mungkin Om Zul ada kandidat siapa ini yang jadi ketua kelas atau Om Anton, Prof. Hikmat? Baik. Om Harun, terima kasih. Nah, sekarang kita dengarkan dulu deh curhatan para angkatan 3 ya. Mumpung dikasih kesempatan nih, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi lah ya.
Karena jam 2 Nggak sampai Om. gangguan 15 menit lagi Om. Katanya 15 Maksimal menit. 10 menit. Oh ya, 15 menit. Silakan. Maksimal. Maksimal 15 menit. Silakan yang mau berbicara. Nyalakan Atau mic-nya gini, terus bicara, silakan. saya mau nanya ke peserta semua. Ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama basic sama advance 1, kira-kira masalah apa nih yang ditemukan? Atau misalnya kendala apa nih yang selama peserta ini melakukan tugas-tugas selama basic dan selama advance di level 1 ini? Enggak, silakan siapa yang mau memberikan masukan? Atau bisa ngikutin semua? Atau misalnya ada yang merasa tertekan gitu dengan tugas-tugasnya? Izin Om. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, terima kasih semuanya dari Prof. Hikmat, Om Zul, Om Bahrun, Om Anton sudah bisa. Ini pelatihan yang luar biasa. Ini sesuatu yang baru bagi saya karena terus terang saja saya baru main peta baru sekarang begitu ya. Selama ini ya cuman ngedrone, cuman naikin aja, cuman foto-foto aja gitu ya, sedikit video. Dan ini sesuatu yang sangat baru sekali untuk saya dan luar biasa. Tutorial yang diberikan oleh kelas ini, kalau menurut saya sih kalau apa ya, Om Zul mungkin sering nyentil gitu, coba pelan-pelan gitu ya. Makanya saya coba ikutin pelan-pelan dan memang harusnya bisa begitu ya. Jangan banyak di skip lah. Kalau banyak di skip memang kelihatannya banyak yang misinformasi. Kendala saya itu adalah karena saya belum bisa membayangkan what next-nya seperti yang barusan disampaikan oleh Om Zul itu. Kita membuat, saya catat tadi ada beberapa peta, ada 3 peta, areal terbangun, belum terbangun. Nah, kalau kemudian saya flashback barusan langsung mikir dengan data yang kemarin sudah saya ambil ya Om ya. Saya ngambil di areal perumahan begitu ya, di areal perumahan. Saya masih mikir gimana ya, nanti kan tadi ada apa yang keterlanjuran begitu ya, dan seterusnya begitu. Karena saya kemarin ya karena lagi masa PSBB gini agak sulit juga ke sana ke sini, jadi cuma terbang di atas rumah, ngambil di sekitar rumah saja. Nah, jadi kendala saya adalah karena saya belum tahu, belum bisa mengeksplor ke depannya itu akan seperti apa. Bahkan di grup juga ada yang tanya apa galian segala macam gitu. Ini sesuatu yang sangat baru sekali bagi saya. Jadi saya cuman baru bisa mengikuti instruksi dari apa yang sudah diinstruksikan oleh Om Zul gitu. Ini flight begini, overlapping-nya sekian gitu ya. Insya Allah bisa mengikuti. Nah, itu kendala saya sih. Jadi saya belum bisa mengekstrapolasi ke depannya itu akan dibuat apa ini peta gitu ya. Sementara ini sih cukup sangat membantu sekali tutorial yang ada di kelas ini. Itu aja mungkin Om. Baik. Jadi gini, setiap kegiatan yang terkait dengan ruang, yang dengan space, itu sesungguhnya membutuhkan pemetaan. Pemetaan ini adalah alat bantu untuk perencanaan ruang. Jadi misalnya dalam perencanaan tata ruang, dalam mengalokasikan ruang, menganalisis permasalahan ruang, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya begini, dalam perencanaan ruang pun itu kan ada berbagai kebijakan. Misalnya apa yang kalau sekarang kan terkait dengan tata ruang itu ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi itu tolong dilihat kebijakan-kebijakan tata ruang. Contoh misalnya, orang kalau misalnya bangun rumah di pinggir
sungai, nempel tuh sempadan tuh nggak boleh kan, karena ada aturan pinggir sungai itu untuk sungai kecil sempadannya berapa meter dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang maksud saya kemampuan untuk mengintegrasikan informasi itu, terutama kebijakan dengan ruang, ini tolong dipahami, gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya dengan data yang ada, termasuk juga misalnya begini, kalau misalnya lerengnya curam di atas 40 di atas 25%, itu sebaiknya kan digunakan bukan untuk kawasan budidaya, tapi digunakan untuk kawasan lindung. Nah, aturan-aturan itu ada, tapi tidak diberikan oleh kelas ini. Jadi Om nyari sendiri aturan itu, Om. Ya, dengan hasil dengan melihat analisis ruang yang ada, ya. Nanti dilihat ini ruangnya gimana gitu kan. Banyak sih aturan-aturan tentang pengaturan ruang. Gitu kan. Ada yang dari pertanian, ada yang dari kehutanan, tata ruang dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, mungkin kalau rekan-rekan di pertanian atau misalnya kehutanan itu juga mengenal apa yang disebut dengan evaluasi lahan. Apakah itu evaluasi kemampuan lahan atau juga evaluasi kesesuaian lahan. Gitu, ya. Nanti ini memang tadi saya tegaskan bahwa kelas ini 20% Om bimbingannya guru utama, 80% Om memandirikan diri sendiri Om. Pasti ini akan lebih tantangannya lebih tinggi lah ya. Jadi tidak hanya kita misalnya bisa bikin peta, tapi di dalam kelas ini juga kita harus bisa menganalisis peta itu sebagai tadi untuk planning tool, untuk alat perencanaan ya. Jadi sehingga kita bisa memahami dengan baik, mengintegrasikan dengan kebijakan, dengan hal-hal yang lain, gitu kan. Jadi apalagi memang kalau memang kita memahami tentang bagaimana tutupan lahan itu diidentifikasi, itu kelanjutannya banyak. Kita bisa menentukan misalnya potensi karbon. Kita bisa menentukan tentang penghitungan neraca sumber daya lahan. Itu kan? Itu yang di level advance 1 aja sebetulnya itu udah bisa tuh main-main di ruang ya. Menyusun neraca sumber daya lahan, potensi karbon, potensi biodiversity, jasa lingkungan dan macam-macam. Termasuk juga untuk menentukan pajak bumi dan bangunan. Nah itu di level yang Om udah kemarin itu udah bisa sebetulnya. Ya cuman mungkin kita juga menyadari bahwa informasi-informasi itu memang nanti perlu kita buka. Ya, silakan aja mungkin nanti habis Advance 2 ini rekan-rekan saya harapkan tidak bubar gitu ya. Karena yang kelas angkatan 1 juga walaupun mereka sudah lulus di Advance 2 itu tetap berkumpul di WA gitu kan. Cuman nggak ada kelas Om. Gitu kan kayak kemarin ya kita juga diskusi hal-hal bagaimana pengembangan drone ke depan. Itu kita bahas Om. Jadi masalah-masalah yang nanti pengembangannya kita akan coba bahas ya. Gitu. Jadi jangan khawatir Om. Saya harapkan kelas ini nggak bubar lah, ya kan. Cuman masalahnya ketika namanya pelatihan itu ada batas waktu Om. Ya. Nggak terus semuanya harus terus jadi pelajar atau jadi mahasiswa abadi, ada waktunya. Itu tadi Om Jo bilang 1 minggu ya, 1 minggu nyelesain tugas, kemudian kita langsung ke ke presentasi gitu. Jadi sekarang sekolah mewajibkan presentasi karena presentasi itu juga bagian daripada tadi kita bisa bikin peta, kita menganalisis. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menyampaikan ke orang lain, Om, itu akan dihabisi sama yang lain, Om. Jadi yang namanya emas itu sekarang itu diam itu sekarang bukan emas, Om. Jadi pandai kerja profesional, tapi ngomong juga harus lihai, Om.
ya, meyakinkan orang dan sebagainya. Nanti kita akan coba melakukan seperti itu, melatih itu. Jadi kalau kayak teman-teman ada yang kayak skripsi ya memang kayak begitu lah. Jadi kan sebelum lulus harus presentasi dulu, ya nggak? Nah itu yang akan kita lakukan. Siap, Om. Nah kita juga tadi ya ini juga saya akan mungkin di kelas 7 atau kelas 8 ada kemungkinan anak SMP yang akan jadi peserta. Gitu ya. Karena kemarin anak SMA sampai teman rekan-rekan yang istilahnya udah yang bergelar S3. Jadi sebetulnya gini, prinsip kami ini bahwa pendidikan itu untuk semua. Ya. Jadi kita mencoba dengan Om Jul, dengan Om Bahrun, Om Anton bikin tutor. Yang tutor ini bisa dilakukan oleh semua. Jadi bukan oleh level tertentu, enggak. Kami tidak mengharapkan seperti itu. Beda kalau misalnya saya misalnya ngajar di ITB misalnya, itu kan ada kurikulum. Kalau misalnya mahasiswa semester 5, nggak boleh dia ngambil ya kalau misalnya dia belum ngambil mata kuliah ini. Nah, tapi di dalam ini namanya komunitas, kita buka seluas-luasnya bahwa pendidikan itu untuk semua. Gitu, Om. Makanya ini tolong kepada semua sikap humble harus dijaga. Dan mungkin terakhir nih, saya tadi lupa nih Om Anton. Ini tolong juga sudah mulai memperkuat jiwa-jiwa profesionalisme. Jadi jiwa profesionalisme ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah memahami ilmu dengan baik. Jadi kalau misalnya sekarang drone mapping, tolong itu pegang ilmunya. Kalau misalnya kurang, tambahin. Nah yang kedua, ini adalah kita memperhatikan masalah keselamatan. Ya, keselamatan. Artinya kita akan berhadapan dengan orang lain, dengan klien dan lain sebagainya. Nah, keselamatan atau sering disebut juga K3, ini terkait dengan masalah itu. Jadi jangan sampai informasi proses di dalam proses pemetaan ini kita nggak fair. Karena itu akan membahayakan bagi yang lain. Jadi maksud keselamatan ini tidak hanya keselamatan fisik, Om. Itu ya, nerbangin pesawat dan lain sebagainya. Enggak. Tapi juga informasi spasial yang harus kita keluarkan. Jangan sampai ini menyesatkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang namanya profesional itu dibungkus dengan etika. Makanya saya, Om Juo, Om Bahrun, Om Anton agak tegas di dalam masalah disiplin etik ini. Karena gimana pun begini, ini kita menghasilkan orang, meningkatkan kompetensi. Jadi jangankan orang, yang namanya korek api aja Om, itu ada standar nasionalnya, SNI-nya, yang diberikan secara ketat. Jadi dia kalau dia nggak memenuhi SNI itu, ya seperti itu. Jadi wajar lah kalau misalnya kita di dalam pelatihan ini nggak main-main, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau guyon-guyon, silakan lah di grup Telegram Om. Makanya Om Anton menyediakan di grup Telegram itu untuk kita bisa lebih bebas berkomunikasi, gitu ya. Jadi artinya jangan sampai pelajaran ilmu yang diberikan di dalam kelas itu salah ditangkap. Iya, makanya kita kalau misalnya ada yang bikin suasana nggak nyaman bagi yang lain, langsung saya perintahin dari mau aja udah, gitu ya. Itu Om. Jadi makanya mohon maaf, Om Jul ini sipil bukan Kopassus dia, gitu kan? Dia bukan Kopassus. Tapi kan kita mendidik itu harus itu Om ya. Saya pingin gitu ya. Jadi saya saya sih banyak menempuh pendidikan, pelatihan, dan guru-guru saya menekankan seperti itu. Gitu ya. Saya tidak pernah main-main dalam ketika mencari dan belajar tentang ilmu. Ya kalau misalnya mau main-main, dilepas dulu lah situasinya. Jadi kelas ini adalah kelas belajar, bukan kelas main-main. Mungkin Om juga memahami. Saya sering mengingatkan masalah itu. Ya. Jadi yang disebut dengan profesional itu 3 Om. Dia pegang profesional intinya, dia memahami bagaimana informasi itu penting untuk menjaga keselamatan diri dia dan orang lain. Dan yang ketiga adalah dibungkus dengan etika. Jadi etika itu adalah value of human, nilainya manusia. Orang yang profesional selalu memegang nilai-nilai etika. Itu Om ya. Saya kira itu Om, ya tanggapan saya.
Kalau menyangkut masalah tadi materi, alhamdulillah kalau memang bisa kita ikuti, yang kadang-kadang memang kita harus dilatih sabar ya Om ya. Dilatih sabar, apalagi misalnya sekarang kesabarannya tambah tinggi lagi. Gitu kan, udah bimbingan dari guru cuma dibatasi 20%, 80% Om belajar. Memang seperti itu Om. Ya, ini latihan hidup. Yang namanya masalah itu kadang-kadang tidak kita undang, tidak kita pikirkan, tapi itu harus kita selesaikan Om. Ini latihan itu. Jadi misalnya nanti kalau misalnya ada masalah di lapangan, udah H1 2 dan sebagainya, Om harus bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu kan? Dengan berpikir secara runut, sistematis, dan juga tentunya mengedepankan keilmiahan. Saya kira itu Om Anton, tanggapan dari saya. Baik, Prof. Hikmat. Ada waktu masih 5 menit lagi nih. Silakan, teman-teman. Oh, udah habis. Sudah habis. Satu pertanyaan lagi aja, Om. Oh iya, Anton, pertanyaan gini. aja. Ya, Saran saya gini. Om Anton, Prof. Hikmat dengan Om Bahrun bisa pindah ke sebelah saya. Ini karena kelas ini penting. Biar saya melayani peserta kalau ada yang mau nanya dulu gitu. Oke. Baik. Iya. Ya. Mulai jadi nggak apa-apa. Nggak bisa. Biar saya dengan peserta ada yang mau nanya. Ya. Om Jul, maaf Om Jul. Nggak bisa Om Jul, karena ini kelas kita paralel Om. Jadi mungkin kita maksimal 2 menit lagi Om, karena nggak bisa kita bikin dua kelas. Oh, nggak bisa ya? Di Zoom ini nggak bisa ya? Ya, kita sama kelas. Bener, lupa saya. Nanti tanya di grup lah ya. Di grup ya. Kita diskusi di grup ya. Oke. Baik ya. Betul. Yang pasti begini, tetap harus mandiri dan peta itu dinilai langsung 3 peta. Jadi antara 3 peta ini berhubungan, jadi nggak bisa dinilai satu persatu, harus 3 peta satu kali. Nanti di grup lah, aman. Ya. Ini satu kali kesempatan kita kasih aja Om Anton, ada yang sudah atas tangannya ini Om Stephen. Silakan Om Stephen, 1 menit aja. Halo Om. Ya. Selamat siang semua. Silakan. Ya, Stephen dari Manado. Mungkin mau tanya, tadi kan ya Pak Guru sudah bilang nanti di grup, lanjut di grup. Tapi sudah dikasih waktu. Yang saya mau tanyakan itu begini Pak, soal tugas. Kan nanti itu tugas itu semuanya itu ada 7 tugas. Dari peta-peta yang... Sebenarnya 7 itu yang dikumpulkan, petanya cuma 3 saja. Ya. Terus peta-peta yang mau dibuat itu Pak, pakai peta-peta yang sudah kami buat sebelumnya. Betul, yang di advance 1, cuma dianalisis lebih lanjut, benar. Base map-nya sama Om. Untuk sebenarnya tidak dirubah ya Pak. Soalnya kan begini kan, ada yang lain berupa luasan peta saya itu hanya kurang lebih 20 hektar. Untuk lahan-lahan kosongnya kemungkinan kecil, bisa ya? Tidak ada masalah. Jadi gini, saya sudah masukkan instruksi di grup WA. Mau 3 hektar, mau 4 hektar tidak ada masalah. Ini kan bagian dari kita jujur menyajikan kan. Kalau semua perumahan ya semua perumahan. Tapi kan tidak mungkin perumahan semua, pasti di perumahan ada jalan gitu kan, ada taman, ada selokan kan gitu kan. Itulah yang disajikan gitu. Jadi tidak ada masalah. Oh iya. Oke, terima kasih. Baik. Om Anton, saya tutup ya. Barangkali ada tambahan dari Om Anton. Lanjut Om, silakan. Oke, terima kasih banyak. Satu pesan saya bahwa kita sekarang sudah harus membangun apa yang namanya kesadaran tentang kecerdasan spasial. Itu saja kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Silakan bekerja, belajar, dan jangan lupa yuk sama-sama kita perkuat lagi tali silaturahmi kekeluargaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.